Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, sejarah NU adalah sejarah perlawanan terhadap kaum Wahabi. Jami'iyah Nadatul Ulama didirikan atas dasar perlawanan terhadap dua kutub ekstrim pemahaman agama dalam Islam, yaitu kubu ekstrim kanan yang diwakili kaum Wahabi di Saudi Arabia dan ekstrim kiri yang sekuler dan diwakili oleh Kemal Atatürk di Turki saat itu. Tidak mengherankan jika kelahiran Nahdlatul Ulama di tahun 1926 Masehi sejatinya merupakan simbol perlawanan terhadap dua kutub ekstrim tersebut. Saya berharap bahwa fakta sejarah ini akan dapat kita gunakan untuk memprediksi kehidupan sosial keagamaan di masa-masa yang akan datang. Karena bagaimanapun juga, apa yang dilakukan oleh kaum Wahabi saat itu merupakan goresan noda hitam. Goresan noda hitam inilah yang kini mengubah wajah Islam yang sejatinya pro damai menjadi sangat keras dan mengubah Islam yang semula ramah menjadi penuh amarah. Sebagaimana dimaklumi, kaum Wahabi adalah sebuah sekte Islam yang kaku dan keras serta menjadi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ayahnya Abdul Wahab adalah seorang hakim Uyainah, pengikut Ahmad ibnu Hanbal. Ibnu Abdul Wahab sendiri lahir pada tahun 1703 Masehi atau 1115 Hijriah di Uyainah, masuk daerah Najd yang menjadi belahan timur kerajaan Saudi Arabia sekarang. Dalam perjalanan sejarahnya, Abdul Wahab, sang ayah harus diberhentikan dari jabatan hakim dan dikeluarkan dari Uyainah pada tahun 1726 Masehi atau 1139 Hijriah karena ulah sang anak yang aneh dan membahayakan tersebut. Kakak kandungnya sendiri, Sulaiman bin Abdul Wahab, mengkritik dan menolak secara keras dan panjang lebar tentang pemikiran adik kandungnya tersebut. Pemikiran Wahabi yang keras dan kaku ini dipicu oleh pemahaman keagamaan yang mengacu bunyi harfiah teks Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini yang menjadikan Wahabi menjadi sangat anti tradisi, menolak tahlil, maulid Nabi, berjanji, manakib, dan sebagainya. Pemahaman yang literer ala Wahabi pada akhirnya mengeklusi dan memandang orang-orang di luar Wahabi sebagai orang kafir dan keluar dari Islam. Orang Wahabi merasa dirinya sebagai orang yang paling benar, paling muslim, paling saleh, paling mukmin, juga paling selamat, bahkan paling suci. Mereka lupa bahwa keselamatan yang sejati tidak ditunjukkan dengan klaim-klaim para Wahabi tersebut, melainkan dengan cara beragama yang ikhlas, tulus, dan tunduk sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ironisnya, pemahaman keagamaan Wahabi ini ditopang oleh kekuasaan Ibnu Saud yang saat itu menjadi penguasa Najd. Ibnu Saud sendiri adalah seorang politikus yang cerdas yang hanya memanfaatkan dukungan Wahabi demi untuk meraih kepentingan politiknya. Misalnya, Ibnu Saud meminta kompensasi jaminan Ibnu Abdul Wahab agar tidak mengganggu kebiasaannya mengumpulkan upeti tahunan dari penduduk Diriyah. Koalisi pun dibangun secara permanen untuk meneguhkan keduanya. Jika sebelum bergabung dengan kekuasaan, Ibnu Abdul Wahab telah melakukan kekerasan dengan membid'ahkan dan mengkafirkan orang di luar mereka, maka ketika kekuasaan Ibnu Saud menopangnya, Ibnu Abdul Wahab sontak melakukan kekerasan untuk menghabisi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Pada tahun 1746 Masehi atau 1159 Hijriah, koalisi Ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Saud memproklamirkan jihad melawan siapapun yang berbeda pemahaman tauhid dengan mereka. Mereka tak segan-segan menyerang yang tidak sepaham dengan tuduhan syirik, murtad, dan kafir. Setiap muslim yang tidak sepaham dengan mereka dianggap murtad, yang oleh karenanya boleh dan bahkan wajib diperangi, bahkan dibunuh. Sementara predikat muslim menurut Wahabi hanya merujuk secara eksklusif pada pengikut Wahabi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Unwan Al-Majd fi Tariq An-Najd.
Pada tahun 1802 Masehi atau 1217 Hijriah, Wahabi menyerang Karbala dan membunuh mayoritas penduduknya yang mereka temui, baik di pasar maupun di rumah, termasuk anak-anak dan wanita. Sungguh sangat keji perbuatan Wahabi itu. Tak lama kemudian, yaitu pada tahun 1805 Masehi atau 1220 Hijriah, Wahabi merebut kota Madinah. 1 tahun berikutnya, Wahabi pun menguasai kota Mekah. Di kedua kota ini, Wahabi mendudukinya selama 6 tahun setengah. Para ulama dipaksa sumpah setia dengan todongan senjata, pembantaian demi pembantaian pun dimulai Wahabi. Begitulah sekte kejam Wahabi. Wahabi pun melakukan penghancuran besar-besaran terhadap bangunan bersejarah dan perkuburan, pembakaran buku-buku selain Al-Quran dan hadis, pembacaan puisi berjanji, pembacaan beberapa mau'izah hasanah sebelum khutbah Jumat, larangan memiliki rokok dan menghisapnya, bahkan sempat mengharamkan kopi. Tercatat dalam sejarah, Wahabi selalu menggunakan jalan kekerasan baik secara doktrinal, kultural maupun sosial. Misalnya dalam menaklukkan Jazirah Arab hingga tahun 1920-an, lebih dari 400.000 umat Islam telah dibunuh dan dieksekusi secara publik, termasuk anak-anak dan wanita. Sungguh kejam Wahabi ini. Ketika kekuasaan di Hijaz, Wahabi menyembelih Syekh Abdullah Zawawi, guru para ulama mazhab Syafi'i. Meskipun umur beliau sudah 90 tahun, sangat biadab perbuatan Wahabi itu. Di samping itu, kekayaan dan para wanita di daerah yang ditaklukkan Wahabi acap kali juga dibawa mereka sebagai harta rampasan perang. Di sini, setidaknya kita melihat dua hal tipologi Wahabi yang senantiasa memaksakan kehendak pemikirannya. Sungguh kejam Wahabi ini. Pertama, ketika belum memiliki kekuatan fisik dan militer, Wahabi melakukan kekerasan secara doktrinal, intelektual, dan psikologis dengan menyerang siapapun yang berbeda dengan mereka sebagai murtad, musyrik, dan kafir. Kedua, setelah mereka memiliki kekuatan fisik dan militer, tuduhan-tuduhan tersebut dilanjutkan dengan kekerasan fisik dengan cara amputasi, pemukulan, dan bahkan pembunuhan. Ironisnya, Wahabi ini menyebut apa yang dilakukan sebagai dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi intisari ajaran Islam. Membanjirinya buku-buku Wahabi di toko buku Gramedia, Togamas, dan sebagainya akhir-akhir ini. Hemat saya adalah merupakan teror dan jalan kekerasan yang ditempuh kaum Wahabi secara doktrinal, intelektual, dan sekaligus psikologis terhadap umat Islam di negeri kita, Indonesia ini. Wahabi Indonesia yang merasa masih lemah saat ini menilai bahwa cara efektif yang bisa dilakukan adalah dengan membid'ahkan, memurtadkan, memusyrikan, dan mengkafirkan orang yang berada di luar mereka. Jumlah mereka yang minoritas memungkinkan mereka untuk melakukan jalan tersebut di tengah-tengah keran demokrasi yang dibuka lebar-lebar untuk mereka. Saya yakin, seyakin-yakinnya, jika suatu nanti kaum Wahabi di negeri ini memiliki kekuasaan yang berlebih dan kekuatan militer di negeri ini, mereka akan menggunakan cara-cara kekerasan dengan pembantaian dan pembunuhan terhadap sesama muslim yang tidak satu paham dengan mereka. Jika orang NU, Jami'iyah Nahdlatul Ulama, dan ormas lain yang satu barisan dengan keislaman yang moderat dan rahmatan lil alamin tidak mampu membentenginya, saya bayangkan Indonesia yang kelak menjadi seperti Arab Saudi jilid kedua. Saya tidak dapat membayangkan betapa mirisnya jika para kiai dan ulama kita kelak akan menjadi korban pembantaian kaum Wahabi, terutama ketika mereka sedang berkuasa di negeri ini. Na'udzubillah min dzalik.